Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku, dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis, dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi apa kabar buat kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, jadi kali ini aku tuh akan share mengenai berapa lama waktunya bisa sampai muncrat. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi yang harus kalian ketahui beb, setiap orang itu, setiap individu itu, untuk sampai dia muncrat alias klimaks itu tiap individu itu beda-beda ya waktunya, jadi nggak sama beb. Misalnya ini dalam 10 orang, nah jadi bukan berarti dalam 10 orang ini sama semua waktunya ya beb ya, beda-beda gitu ya. Jadi itu tergantung cara kalian, cara suami merangsang istri. Kalau lakinya pandai kasih foreplay, nah tidak akan perlu waktu yang lama ya beb ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada laki kagak pandai kasih foreplay gitu ya, gimana bininya mau terangsang, mau naik ya beb ya, itu membutuhkan proses yang lama ya beb ya. Nah, makanya selalu disarankan ya beb ya, kalau kita mau bercocok tanam itu disarankan di awal itu kita harus foreplay. Jadi lakukanlah cara-cara foreplay dengan benar dan tepat ya, jangan sampai salah ya. Dari atas sampai rambut gitu ya, itu wajib dilakukan foreplay. Nah, jadi kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai klimaks, jadi jawabannya tiap individu itu beda ya beb. Nah, jadi yang terpenting itu adalah saat kalian bercocok tanam itu sama-sama puas, sama-sama mendapatkan kepuasan. Jadi udah banyak ya para penelitian mengatakan gitu ya, bahwa untuk mencapai suatu klimaks itu bervariasi. Untuk pria nih, kita ngebahas pria dulu ya. Rata-rata waktu penetrasi hingga ejakulasi adalah sekitar 5 sampai 7 menit. Nah, di garis besar ya beb ya, ini hanya rata-rata yang diambilnya. Nah, yang harus kalian ketahui, ada beberapa faktor mempengaruhi. Contohnya nih seperti kondisi fisik kita, psikologis, dan hubungan bercocok tanam. Dan lalu hubungan emosional kita dengan pasangan kita, sehari-harinya gimana, baik nggak gitu ya, atau buruk. Nah, lalu kita ngebahas wanita itu untuk mencapai yang namanya orgasme, nah itu bisa lebih bervariasi lagi. Nah, jadi seorang wanita itu rata-rata membutuhkan sekitar 14 sampai 25 menit stimulasi yang konsisten. Nah, jadi seringkali beb ya, perbedaan ini menjadi sebagai tantangan gitu bagi pasangan ya. Ya maklumlah, setiap pasangan itu pasti kan berbeda-beda kan ya. Nah, kalian juga harus ingat, yang terpenting adalah komunikasi kalian dengan pasangan itu tetap baik. Jadi jangan miskomunikasi. Beri pemahaman kepada pasangan bahwa kebutuhan kalian itu bisa diselesaikan secara bersama. Kalau kalian ngerasa gitu ya, hubungan kalian itu ada yang ganjel gitu ya, atau ada yang nggak puas gitu ya beb ya,
dibicarain gitu, terbuka, jujur, itu lebih bagus ya Beb ya. Jadi jangan dipendam, nah itu yang nggak boleh. Jadi kalau kalian saling jujur, itu akan membuat pengalaman hubungan intim kalian itu lebih memuaskan tentunya. Nah jadi yang harus kalian ketahui nih Beb, ada beberapa trik jitu yang bisa membantu memperpanjang waktu berhubungan bercocok tanam. Nah salah satunya adalah teknik start stop, di mana pria berhenti sejenak, nah lalu melanjutkan lagi bercocok tanam. Nah lalu teknik lain, seorang suami itu menekan di bagian tertentu. Bagian tertentu itu apa ya Mr. P ya Beb? Jadi gunanya itu untuk menunda ejakulasi. Nah jadi aku mengulangi lagi ya, kalau itu penting banget di awal itu harus foreplay. Jadi wajib ya Beb ya, fokus foreplay. Jadi jangan kemana-mana gitu ya, jangan main nyosor gitu ya, kagak gitu triknya. Nah lalu foreplay itu yang lebih lama dapat membantu seorang wanita mencapai orgasme lebih cepat. Nah saat penetrasi, selain itu kalian bisa menggunakan pelumas. Jadi ya untuk mengurangi iritasi dia ya, atau lecet-lecet gitu ya. Terkadang kalau kita bercocok tanam itu ya terlalu lama gitu ya, jadi cairan tuh kagak ada lagi gitu ya. Nah jadi cairan tuh kagak ada lagi gitu ya Beb ya. Jadi supaya dia tetap licin, kasih pelumas. Nah lalu kalian bisa mengeksplorasi berbagai gaya. Nah kalian harus ingat ya Beb ya, kalau kalian melakukan step-step yang seperti ini, jangan lakukan terburu-buru atau cepat-cepat ya. Tetapi santai, nikmati, kalau perlu dengan waktu yang lama bermainnya, itu lebih bagus tentunya. Nah yang terakhir, pastikan pasangan kalian itu terpuaskan. Nah itu yang lebih penting ya Beb ya. Jadi puasnya itu jangan sepihak, jangan suami aja yang puas, bini kagak gitu ya. Jadi kalau bisa sama-sama puas, nah itu baru mantap, endul ya Beb. Nah jadi itu dulu konten aku, semoga kalian paham ya. Nah buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb. Thank you.